Hai guys, selamat datang di channel Teras Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Masih bersama saya, Doyo, akan merangkum alur film yang luar biasa. Kali ini aku akan mereview film tentang seorang mantan pemimpin tim penyelamat FBI dan veteran perang Amerika yang menjalani kehidupan baru setelah dirinya mengalami kecelakaan saat bertugas. Seperti apakah kehidupan yang dia jalani sekarang? Penasaran? Jadi film ini berjudul Skyscraper. Sebelum mulai, kita intro dulu. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film diawali di sebuah daerah bernama Ashley, Minnesota, 10 tahun lalu. Terlihat pasukan khusus yang bernama Unit Colt yang dipimpin oleh Will Shaw mulai bergerak untuk menjalankan misi melumpuhkan seorang pria yang sangat berbahaya. Terlihat seorang pria yang sedang menggendong anaknya. Tanpa Will sadari, pria ini meledakkan diri dan bertambah kepada dirinya dan pasukannya. Will pun tak sadarkan diri dan kritis. Scene berpindah di gedung pencakar langit. Gedung ini sangat canggih dan memecahkan rekor dunia. Gedung ini dibangun oleh Zhao Longji. Bangunan ini memiliki keunikan karena di puncaknya terdapat bangunan yang menyerupai bola. Terlihat Will sudah sembuh dari kejadian yang dialami 10 tahun yang lalu. Ia harus kehilangan kaki kirinya atas insiden tersebut. Will pun memiliki istri bernama Sarah dan kedua anaknya yaitu Georgia dan Henry. Mereka baru saja pindah di gedung pencakar langit ini. Dan Will sekarang mempunyai perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang sistem keamanan sebuah gedung. Teman Will pun datang dan mengajak untuk bertemu Zhao dengan tujuan untuk mempresentasikan hasil kinerjanya selama 6 bulan di tempat ini. Temannya ini pun bernama Ben. Mereka pun langsung menuju lokasi Zhao. Di dalam gedung pun terlihat air terjun buatan yang sangat indah. Tak lama mereka pun sampai di lantai 220 yang dimana ruangan tersebut Zhao berada. Zhao pun memperkenalkan kepala keamanan pribadinya yang bernama Anthony Okeke dan Pierce. Will mulai mempresentasikan sistem keamanan yang telah dia buat untuk gedung ini. Dia telah menggunakan sistem alarm kebakaran secara modern dengan menggunakan ventilasi tertutup dan penyemprotan CO2 yang sangat kuat. Sistem keamanan dalam gedung ini diawasi dalam fasilitas pengendali yang berjarak 1 mil dan telah menggunakan sistem teknologi keamanan yang canggih. Zhao pun terkesan atas kinerja Will. Ia pun memberikan sebuah tablet untuk mempermudah pekerjaan Will. Saat membuka tablet tersebut, wajah Will langsung di-scanning dan menjadi pemegang akses keamanan gedung tersebut. Tak lama, Ben mengirim pesan mencurigakan kepada seseorang bahwa Will telah mendapatkan tabletnya. Zhao mengajak Will untuk melihat sebuah ruangan yang berisi 300 gelas panel proyeksi yang sangat sensitif dengan sebuah gerakan. Saat menekan jamnya, terlihat pemandangan yang begitu indah muncul di sekeliling mereka berdua. Scene berpindah di sebuah kapal. Ben mulai mengajak Will untuk pergi ke rumahnya. Tak diduga ada seseorang yang sudah mengintai dia dan langsung mencuri tas Will yang berisi tablet tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi, namun sayang Will kehilangan jejak pencuri tersebut. Di dalam gedung departemen terlihat kawanan kelompok gangster membawa beberapa drum bahan kimia yang akan digunakan untuk sebuah aksi kejahatan yang besar dan terencana. Dia terkejut karena ternyata Will masih memegang tablet yang rupanya dia simpan di jaketnya. Will kemudian menelpon istrinya yang baru tiba di lantai 98. Tak lama Sarah merasa aneh karena dia didatangi oleh 2 orang yang mengaku sebagai teknisi saluran telepon. Will pun berniat untuk pulang.
Tak disangka dia ditodong senjata oleh Ben. Ia memaksa Will untuk menyerahkan tablet yang dibawanya. Will pun menolak. Perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Will pun akhirnya dapat melukai Ben dan memenangkan pertarungan. Di lain tempat, terlihat beberapa penjahat menaburkan bahan kimia dan membakar lokasi tersebut dengan api. Ternyata tempat yang terbakar tersebut berada di lantai 96. Zhao pun merasa yakin dengan sistem pemadam api yang berada di gedung ini dan tidak perlu melakukan evakuasi. Tak disangka, Will pun harus berhadapan dengan pria bersenjata. Will pun kabur dengan melompat gedung, namun sayangnya ia terjatuh. Tak lama datang seorang wanita untuk mengambil tabletnya dan melakukan scanning wajah Will. Saat polisi datang, perempuan ini pun langsung menembak polisi tanpa belas kasihan. Tembak menembak pun tidak terhindarkan. Perempuan ini pun akhirnya melarikan diri. Will pun langsung mengambil motor polisi untuk menyelamatkan istri dan anaknya yang terjebak di dalam gedung. Quinn dan anak buahnya ini pun menuju pusat kendali gedung yang berjarak 2,2 km. Mereka langsung melakukan pembantaian dan mengambil alih sistem keamanan gedung. Zhao menemukan keluarga Will masih berada di lantai 98. Dia menyuruh anak buahnya untuk membawa mereka naik ke ruangannya. Will kemudian melakukan video call dengan Sarah untuk memandu mereka menyelamatkan diri. Sementara itu, kelompok kriminal ini berhasil menembus sistem keamanan. Pemimpin penjahat ini meminta anak buahnya untuk membuka ventilasi gedung agar kebakaran naik di lantai berikutnya. Will pun masuk dalam berita televisi. Will dijadikan tersangka atas kebakaran yang terjadi di gedung tersebut. Ia pun akhirnya dapat kabur dari kejaran polisi yang mau menangkapnya. Melihat kejadian tersebut, Zhao harus melakukan evakuasi menggunakan helikopter khusus yang berada di dalam gedung ini. Namun sebelum pergi, dia mengambil sebuah flash disk di brankas pribadinya yang berisi data penting. Sementara itu, Will dengan kaki besinya memanjat kren bangunan yang disiarkan langsung oleh sebuah stasiun televisi. Will berniat untuk pergi ke dalam gedung yang terbakar. Will hampir terjatuh, untung saja dirinya masih bisa selamat. Namun sayangnya, ketika Will mengarahkan kren ke arah gedung, ternyata kren tidak sampai untuk mendekati gedung yang terbakar tersebut. Will terdesak karena tim kepolisian berhasil mengejarnya. Tak disangka ia nekat melompat dari kren menuju gedung. Untung saja dia berhasil masuk ke dalam gedung. Di sisi lain, terlihat Sarah dan anaknya terjebak dalam kobaran api. Zhao pun dengan cepat menaiki helikopter miliknya. Tak disangka, musuh pun masuk dan menembaki pengawal yang dimiliki Zhao. Ternyata rekan kerjanya lah yang mengkhianati Zhao. Mereka berniat membawa Zhao dan flash disk miliknya. Ketika pengkhianat ini ingin membawa Zhao menggunakan helikopter, OKK berusaha bangun dan berhasil menembak pilot helikopter. Dan akhirnya helikopter itu pun jatuh dan mengenai mereka. Zhao pun akhirnya dapat kabur dengan memasuki ruangan kembali. Scene berpindah ke Will yang sedang duduk dan mencabut besi yang menancap di dadanya dan meluruskan kaki palsu yang bengkok. Will pun bergegas mengambil kapak dan segera mencari keberadaan keluarganya. Tak disangka, Sarah dan anak-anaknya pun ditemukan oleh si pengkhianat. Pengkhianat ini berniat menangkap mereka. Sarah pun tak tinggal diam dan melawan pengkhianat ini. Namun sayangnya mereka semua terpisah satu sama lain. Ternyata si pengkhianat tersebut pun masih sadar dan berniat menembak Sarah. Tanpa diduga, Will datang dan menyelamatkannya. Will dan Sarah pun berusaha menolong Henry yang berada di tepi bangunan. Mereka menggunakan papan untuk menyelamatkan Henry. Will pun menyuruh Sarah dan Henry untuk menaiki lift agar mereka selamat dari kobaran api. Will pun harus memotong tali besi lift agar mereka cepat sampai ke bawah. Dan mengingatkan Sarah untuk menekan tuas rem darurat agar liftnya dapat berhenti. Scene berpindah ke anaknya Will. Ternyata penjahat tersebut berhasil menemukan keberadaannya dan menangkap ayah dan anak ini. Di lain tempat, Sarah dibawa untuk menemui Inspektur Wu. Dan terungkap bahwa pemimpin penjahat ini adalah seorang mantan militer dengan jumlah kejahatan yang berbeda. Sarah juga menceritakan kepada Inspektur Wu bahwa mereka membawa koper besar yang bernama Shirin.
yang diduga berisi parasut. Will pun tetap berusaha untuk menyelamatkan anaknya dengan memecahkan kaca gedung. Ia berniat menyusuri gedung dengan melewati kaca luar gedung. Sementara itu, Inspektur Wu memprediksikan lokasi yang dijadikan landasan mereka untuk mendarat berdasarkan ketinggian gedung. Ternyata mereka diprediksi akan mendarat di lokasi bongkar muatan kapal. Berita televisi pun memberitakan aksi nekat yang dilakukan oleh Will. Tak disangka, Will berhasil sampai di turbin dan memotong kabel yang otomatis membuka ruangan Zhao. Sialnya, kipas turbin berputar dengan cepat dan Will harus segera melompat. Untungnya, dia masih selamat karena kakinya tersangkut tali. Will berusaha untuk naik kembali dan berusaha masuk ke dalam ruangan Zhao. Ia meminta Zhao untuk berbicara terus terang. Zhao pun bercerita bahwa pemimpin penjahat tersebut seringkali melakukan pemerasan dan bergabung dengan 3 sindikat kriminal kelas kakap. Hingga ia meminta sejumlah uang kepadanya. Namun Zhao malah meretas mereka dan berhasil menemukan identitas dan bank yang mereka gunakan dan bukti kejahatan mereka. Akhirnya Will dan Zhao bekerja sama untuk menyelamatkan anaknya. Kemudian Will berpura-pura membawa Zhao dan flash disk-nya. Mereka bertemu di atap. Tiba-tiba Zhao menodong Will dan mengancam penjahat ini. Zhao meminta parasut kepada para penjahat. Tak disangka flash disk tersebut dilempar oleh Zhao. Mereka semua pun lari menuju ruangan panel cermin. Di tempat ini Will bisa melumpuhkan mereka satu persatu. Sementara itu, Inspektur Wu dan anak buahnya menemukan kelompok kriminal yang dipimpin oleh Queen. Perkelahian pun masih terjadi. Will dan Zhao pun hampir tertembak oleh penjahat. Untung saja mereka berhasil menghindarinya. Terlihat Sarah terlibat perkelahian dengan Queen, hingga dia hampir mati dicekiknya. Untungnya Ho datang menyelamatkannya dan Sarah berhasil mendapatkan kembali tabletnya itu. Will teringat kenangan situasi seperti masa 10 tahun yang lalu. Ia dihadapkan situasi sulit karena anaknya disandra oleh penjahat. Will memanfaatkan cermin proyeksi itu dan mendorong penjahat hingga jatuh dari gedung. Will dan putrinya pun sudah pasrah karena berada di tengah kobaran api. Sarah dengan cepat merestart sistem keamanan gedung yang berada di dalam tablet yang dipegangnya. Ia pun menyalakan sistem pengendali kebakaran gedung. Akhirnya kebakaran gedung pun berhasil padam. Zhao pun menjemput Will dan putrinya menggunakan helikopter. Ia pun mengatakan bahwa akan membangun gedungnya kembali. Akhirnya Will dapat berkumpul kembali dengan istri dan kedua anak kesayangannya. Mereka pun sangat bahagia dengan momen tersebut. Dan film pun tamat. Cukup di sini review film kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Teras Movie agar channel ini terus berkembang ke depannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See you next time.